Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP bersama saya Bu Ratna Prabawati SPD. Pada video pembelajaran jarak jauh kali ini kita akan membahas materi persamaan garis lurus part 2. Yang mana subbab materi yang kita bahas yang pertama, persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Yang kedua, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Yang ketiga, persamaan garis melalui dua titik yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yang keempat, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C. Kemudian yang terakhir, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, intinya kalian mempelajari tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis lurus bila diketahui beberapa informasi dalam soal. Subbab materi yang pertama yaitu persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX dan Y sama dengan MX plus C. Untuk yang pertama yaitu persamaan garis Y sama dengan MX. Perhatikan pada gambar. Garis-garis pada gambar melalui titik pangkal koordinat O 0,0. Hubungan antara persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat dengan gradiennya ditunjukkan pada tabel berikut. Dari tabel terlihat bahwa koefisien X pada sebuah persamaan garis ternyata merupakan gradien dari garis tersebut. Saya ulangi. Pada tabel terlihat bahwa koefisien dari X pada sebuah persamaan garis ternyata merupakan gradien garis tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita uraikan satu persatu. Untuk garis yang pertama yaitu garis Y sama dengan setengah X mempunyai gradien 1/2. Kemudian garis Y sama dengan 2X mempunyai gradien 2. Kemudian garis Y sama dengan min 3/2X mempunyai gradien min 3/2. Garis Y sama dengan min 1/3X mempunyai gradien negatif 1/3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan garis dengan bentuk Y sama dengan MX yang pertama bergradien M atau koefisien X dan yang kedua melalui titik pangkal O 0,0. Contoh soal. Soal yang pertama, garis G pada gambar di samping melalui titik pangkal koordinat dan titik 3,2. Tentukan persamaan garis G. Soal yang kedua, tentukan persamaan garis yang melalui titik pangkal koordinat dan bergradien negatif 5/2. Penyelesaiannya, untuk yang nomor 1, gradien garis G kita misalkan dengan MG sama dengan 2/3. Garis G melalui titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Sehingga persamaan garis G adalah Y sama dengan MGX. Sehingga Y sama dengan 2/3X. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, penyelesaiannya, gradien diketahui negatif 5/2, maka M sama dengan negatif 5/2. Garis tersebut melalui titik pangkal koordinat yaitu titik 0,0. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX, demikian sehingga Y sama dengan negatif 5/2X. Berikutnya yaitu persamaan garis Y sama dengan MX plus C. Perhatikan pada gambar, garis K, L, dan Q sejajar dengan garis P yang memiliki persamaan Y sama dengan 3/4X. Karena ketiga garis tersebut sejajar dengan garis P,
Berarti garis K, L, dan Q memiliki gradien yang sama dengan garis P, yaitu 3/4. Hubungan antara persamaan garis, gradien, dan titik potong dengan sumbu Y ditunjukkan pada tabel berikut. Dari tabel diperoleh hubungan sebagai berikut. Persamaan garis L, yaitu Y sama dengan 3/4X ditambah 2 bergradien 3/4 dan melalui titik 0,2. Persamaan garis K, yaitu Y sama dengan 3/4X ditambah 5 bergradien 3/4 dan melalui titik 0,5. Persamaan garis Q, yaitu Y sama dengan 3/4X dikurangi 3 bergradien 3/4 dan melalui titik 0,-3. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Persamaan garis Y sama dengan MX plus C bergradien M dan melalui titik 0,C. Titik 0,C adalah titik potong garis Y sama dengan MX plus C dengan sumbu Y. Contoh soal yang pertama, tentukan persamaan bergaris berikut. Yang pertama, garis bergradien 4 dan melalui titik 0,-7. Yang kedua, garis bergradien -7/2 dan melalui titik 0,5. Pertanyaan yang nomor 2, garis L pada gambar melalui titik 0,3 dan 3,1. Tentukanlah persamaan garis L tersebut. Kita bahas dua soal ini. Untuk soal 1A, gradien sama dengan 4, maka M sama dengan 4. Garis tersebut melalui titik 0,-7, maka C sama dengan -7. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX ditambah C, sedemikian sehingga Y sama dengan 4X dikurangi 7. Kemudian untuk soal 1B, diketahui gradien sama dengan -7/2, maka M sama dengan -7/2. Karena garis tersebut melalui titik 0,5, maka C sama dengan 5. Sehingga persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX plus C, sedemikian sehingga Y sama dengan -7/2X ditambah 5. Kemudian untuk penyelesaian nomor 2, perhatikan garis L melalui titik 0,3 dan juga titik 3,1. Sehingga gradien garis L kita misalkan dengan ML sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X sama dengan 1 dikurangi 3/3 dikurangi 0 sama dengan -2/3 sama dengan -2/3. Karena garis L melalui titik 0,3, maka C sama dengan 3. Sehingga persamaan garis L didapatkan Y sama dengan MLX ditambah C sama dengan -2/3X ditambah 3. Subbab materi selanjutnya yaitu persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1. Perhatikan pada gambar. A adalah titik dengan koordinat X1, Y1, sedangkan P adalah titik dengan koordinat sembarang, yaitu X, Y dengan X dan Y sembarang bilangan real atau nyata. Jika gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1 dinyatakan dengan M, maka garis AP memuat semua titik X, Y dengan hubungan berikut. M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y min Y1 per X min X1. Kita balik susunannya sehingga menjadi Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan M. Dari sini kita kalikan kedua ruas dengan X min X1 sehingga didapatkan Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persamaan garis yang melalui sembarang titik X1, Y1 dan bergradien M adalah Y min Y1 sama dengan M
buka kurung X dikurangi X1. Contoh soal, tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan bergradien 2. Berikut gambarnya. Penyelesaiannya, titik A negatif 2,1, maka X1 sama dengan negatif 2 dan Y1 sama dengan 1. Gradien 2, maka M sama dengan 2. Sehingga persamaan garisnya kita masukkan rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Kita masukkan Y1-nya sama dengan 1 dan X1-nya sama dengan negatif 2. Sehingga diperoleh Y-1 sama dengan 2 buka kurung X dikurangi negatif 2. Selanjutnya Y dikurangi 1 sama dengan 2 buka kurung X ditambah 2. Kemudian Y dikurangi 1 sama dengan 2X ditambah 4. Dari sini kita letakkan yang ada huruf Y-nya pada ruas kiri dan yang tidak ada huruf Y-nya kita letakkan pada ruas kanan. Ingat, bila ada suku yang berpindah ruas, maka tandanya harus berganti. Sehingga didapatkan Y sama dengan 2X ditambah 4 ditambah 1. Kita sederhanakan menjadi Y sama dengan 2X plus 5. Berikutnya yaitu persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Pada pembahasan mengenai gradien, telah diperoleh rumus untuk menentukan gradien garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2, yaitu M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya, dengan menggunakan rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 yang sudah kita peroleh pada slide sebelumnya, kita masukkan sehingga memperoleh rumus dengan tahap berikut ini. Yang pertama, Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Karena di sini melalui dua titik, maka kita ganti M-nya dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga diperoleh Y dikurangi Y1 sama dengan huruf M-nya kita ganti dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 buka kurung X min X1. Kemudian kedua ruas kita kalikan atau kita bagi dengan Y2 min Y1 sehingga diperoleh pada ruas kiri Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Y2 min Y1 buka kurung X min X1 per Y2 min Y1 dikalikan X2 min X1. Nah, di sini ada suku yang sama, bisa kita coret, kita bagi yang atas dengan yang bawah, sehingga diperoleh rumus akhirnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumus persamaan garis yang melalui dua titik sembarang yaitu X1, Y1 dan X2, Y2 adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soal, perhatikan gambar di samping. Tentukan persamaan garis yang melalui titik K negatif 2,5 dan titik L 4, negatif 3. Penyelesaiannya yaitu titik K negatif 2,5, maka X1-nya sama dengan negatif 2 dan Y1 sama dengan 5.
Sedangkan titik L 4, negatif 3, maka X2 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan negatif 3. Kita masukkan keempat absis dan ordinat ini ke dalam rumus yang sudah kita temukan tadi. Y2 min Y1 per Y, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan Y1, Y2, X1, X2 ke dalam rumus sehingga diperoleh Y min 5 sama dengan per negatif 8 sama dengan X plus 2 per 6. Dari sini kita kalikan silang, Y min 5 dikalikan dengan 6, sedangkan X plus 2 dikalikan dengan negatif 8. Sehingga diperoleh 6 buka kurung Y min 5 sama dengan negatif 8 buka kurung X plus 2. Kemudian kita kalikan 6 dengan setiap suku yang ada di ruas kiri, didapatkan 6Y min 30 sama dengan negatif 8. Kita kalikan setiap suku yang ada di ruas kanan, diperoleh negatif 8X dikurangi 16. Dari sini pindahkan semua suku ke ruas kiri sehingga pada ruas kanan didapatkan dengan angka 0. Karena negatif 8 dipindah menjadi 8X, kemudian 6Y-nya tetap atau tidak pindah, plus 6Y, negatif 30, kemudian negatif 16 pindah menjadi plus 16 sama dengan 0. Dari sini kita sederhanakan 8X ditambah 6Y dikurangi 14 sama dengan 0. Karena semua ruas bisa kita sederhanakan lagi dengan dibagi 2, maka didapatkan hasil akhir 4X ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis yang melalui titik K negatif 2,5 dan titik L 4, negatif 3 adalah 4X ditambah 3Y min 7 sama dengan 0. Subbab materi yang keempat yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C. Perhatikan pada gambar. Gambar tersebut menunjukkan garis L dengan persamaan Y sama dengan MX plus C bergradian M. Selanjutnya garis G sejajar dengan L. Karena garis G sejajar dengan garis L, maka MG sama dengan ML sama dengan M. Bila kalian bingung dari manakah terdapat ini atau didapatkan ini, bisa kalian lihat pada materi video sebelumnya yaitu persamaan garis lurus part 1. Selanjutnya, garis G melalui titik X1, Y1 dan bergradian M, sehingga persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Kesimpulannya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Contoh soal. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, negatif 3 dan sejajar dengan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya dari garis ini bentuknya tidak seperti Y sama dengan MX plus C, sehingga bentuk persamaan garis ini kita ubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Nah, dari sini 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Karena yang kita minta adalah Y sama dengan, berarti yang ada variabel Y-nya letakkan di ruas kiri, yang tidak ada variabel Y-nya diletakkan atau dipindahkan ke ruas kanan. Didapatkan 4Y sama dengan negatif 3X ditambah 5. Karena kita mintanya Y sama dengan, berarti kita bagi dengan koefisien Y di sini yaitu 4. Semua suku kita bagi dengan 4. Sehingga didapatkan Y sama dengan negatif 3/4 X ditambah 5/4.
Dari sini kita bisa mengetahui bahwa garis tersebut atau garis S mempunyai gradien negatif 3/4. Sehingga gradien pertamanya atau garis pertamanya yaitu negatif 3/4. Kemudian karena garis S sejajar dengan garis 3x plus 4y sama dengan 5, maka berlaku M1 sama dengan M2 sama dengan M sama dengan negatif 3/4. Nah, untuk mencari persamaan garis S, karena persamaan garis S ini melalui titik 2, negatif 3 dan gradien garisnya tadi diketahui negatif 3/4, maka kita masukkan MX1 Y1 ke dalam rumus persamaan garisnya seperti ini, sehingga setelah kita sederhanakan sampai 3 tahap, maka ditemukanlah persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan negatif 3/4X dikurangi 3/2. Bila kalian merasa terlalu cepat, silahkan pause video ini, kalian pahami step by stepnya, langkah-langkah yang ditempuh untuk menemukan persamaan garis S-nya. Submateri yang kelima yaitu persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C. Perhatikan pada gambar. Pada gambar tersebut, tampak bahwa garis L memiliki persamaan garis Y sama dengan MX plus C dan bergradien M. Garis G tegak lurus dengan garis L sehingga MG dikali ML sama dengan negatif 1. Bila kalian bertanya dari manakah rumus ini, bisa kalian lihat lagi pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu persamaan garis lurus part 1. Dari sini, karena kita mau mencari gradien garis G, maka kita ubah bentuk persamaan ini menjadi MG sama dengan negatif 1/ml. Karena gradien garis L tadi dimisalkan dengan M, maka kita gantikan menjadi gradien garis MG sama dengan negatif 1/m. Kemudian garis G melalui titik X1, Y1 dan bergradien negatif 1/m. Maka persamaan garisnya yaitu Y min Y1 sama dengan negatif 1/m dikalikan X dikurangi X1. Sehingga kesimpulannya, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C adalah Y dikurangi Y1 sama dengan negatif 1/m buka kurung X dikurangi X1. Kesimpulan dari video pembelajaran pada kali ini, ada 6 hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX, artinya persamaan tersebut mempunyai gradien M, yaitu koefisien dari X. Yang kedua, persamaan garis tersebut melalui titik pangkal O 0,0. Kemudian yang kedua, persamaan garis Y sama dengan MX plus C, berarti gradiennya M dan garis tersebut melalui titik 0,C. Titik 0,C merupakan titik potong garis tersebut terhadap sumbu Y. Kemudian yang ketiga, persamaan garis dengan gradien M dan melalui titik X1, Y1, rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurangi X1. Kemudian yang keempat, persamaan garis melalui dua titik yaitu titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1.
Kemudian yang kelima, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan sejajar dengan garis Y sama dengan MX plus C, yaitu Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Kemudian yang terakhir, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan MX plus C. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan negatif 1 per M buka kurung X dikurangi X1. Tugas kalian, petunjuknya yang pertama, kerjakan tugas pada selembar kertas folio. Yang kedua, bila ada tugas menggambar, kerjakan di kertas berpeta, kemudian tempelkan pada kertas folio atau lembar jawaban kalian. Kemudian yang ketiga, tugas dikumpulkan paling lambat tanggal 6 November 2020. Letakkan tugas-tugas kalian pada rak masing-masing kelas yang sudah disediakan di dekat pos satpam. Silakan kalian pause video ini, kemudian salinlah soal-soal yang ada pada layar HP kalian atau laptop kalian di selembar kertas folio yang kalian gunakan sebagai lembar jawaban kalian. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Demikian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang Bu Ratna sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membantu kalian dalam memahami materi dan bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal pada tugas. Bila kalian ada pertanyaan mengenai materi pada kali ini, bisa kalian tanyakan melalui DM Instagram di akun IG saya yaitu @ratna_ps2229 atau kalian bisa chat saya di Kuiper kelas kalian. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.